Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-312. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Samekto, Kerti dan Wrahasta segera keluar dari ruangan itu. Kemudian disusul oleh Honggopati dan Diposongo. Yang terakhir adalah gembala tua itu setelah melihat luka-luka Ki Argopati. Mudah-mudahan obatku menolong, katanya. Aku menjadi semakin baik, sahut Ki Argopati. Beristirahatlah sebanyak-banyaknya. Waktu kita hanya tinggal malam ini dan sehari besok. Di malam berikutnya, kita sudah berada di peperangan. Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya Kiai, aku akan tidur semalam suntuk, dan apabila mungkin, ditambah dengan sehari besok. Gembala itu tersenyum, katanya. Tetapi apabila Ki Gede tidak bangun pada saat kami berangkat, Ki Gede akan kami tinggalkan di padukuhan ini. Ki Gede menoreh tertawa. Aku akan bangun pada saatnya. Gembala itu pun kemudian meninggalkan ruangan itu pula, sehingga di dalam bilik itu tinggallah Ki Argopati ditunggui oleh putrinya, Pandanwangi. Kalau kau ingin beristirahat, tinggalkan aku sendiri, Wangi, berkata ayahnya. Pandanwangi memandang wajah ayahnya yang pucat, meskipun sudah tidak mencemaskannya seperti pada saat ayahnya keluar dari peperangan dalam keadaan pingsan. Ayah memang terlalu keras hati, desis Pandanwangi. Dalam keadaan demikian, masih juga ia ingin berada di medan. Kalau kau ingin tidur, tidurlah, Wangi, ulang ayahnya. Apakah ayah tidak memerlukan sesuatu? Sediakan minumku saja. Baik, ayah. Pandanwangi pun kemudian meletakkan minum ayahnya di atas dingklik kayu dekat di pembaringannya. Kemudian ia pun keluar dari bilik ayahnya. Tetapi ternyata Pandanwangi tidak segera pergi tidur ke biliknya. Tanpa disengajanya, ia telah berjalan ke ruang depan. Ia tertegun ketika ia melihat beberapa orang masih duduk sambil berbincang. Mereka adalah Honggopati, Diposongo dan gembala tua itu. Apakah Ki Argopati memerlukan kami, Nger? Bertanya gembala tua itu. Tidak, Kiai. Ayah akan beristirahat. Oh, sebaiknya kau pun beristirahat pula, sahut Ki Honggopati. Iya, aku pun ingin tidur, Pandanwangi menjawab. Aku hanya sekedar menengok. Apakah paman-paman tidak juga ingin beristirahat? Sebentar lagi kami pun akan tidur, jawab Diposongo. Pandanwangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Silahkan, Paman. Aku akan beristirahat dahulu.
Pandan Wangi pun kemudian masuk ke ruang dalam, tetapi serasa ada yang memaksanya untuk tidak segera masuk ke dalam biliknya. Kakinya seakan-akan telah membawanya ke belakang, dan tanpa sesadarnya, gadis itu telah membuka pintu putulan, tetapi ia tidak melihat sesuatu. Sepi, sepi sekali. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Terasa angin yang silir telah menyentuh tubuhnya, membelai rambutnya yang kusut. Tiba-tiba terasa tubuhnya menjadi segar. Sekali lagi ia menarik nafas dalam-dalam. Alangkah segarnya udara di atas tanah ini. Desisnya. Tanah yang harus dipertahankan sampai kemungkinan yang terakhir. Pandan Wangi pun kemudian melangkah surut, kemudian menutup pintu kembali sambil berdesah, dan tiba-tiba saja ia pun menguap. Dengan langkah satu-satu dan kepala tunduk, Pandan Wangi pergi ke biliknya. Kini terbayang di dunia angan-angan pertempuran yang dahsyat di induk tanah perdikan ini. Padukuhan besar yang beberapa saat yang lampau terpaksa dilepaskan karena tekanan pasukan Ki Tambak Wedi yang tidak tertahankan pada saat ayahnya sedang berperang tanding di bawah Bujang Kembar. Kami pun harus merebut tanah itu kembali dan seluruh tanah perdikan ini. Pandan Wangi pun kemudian masuk ke dalam biliknya. Perlahan ia meletakkan dirinya di pembaringan tanpa melepaskan sepasang pedang di lambungnya. Demikian lelah gadis itu, sehingga sejenak kemudian ia pun telah tertidur nyenyak. Jarang sekali ia dapat tidur senyenyak itu sejak kemelutnya api pertengkaran di antara keluarga di atas bukit menoreh ini. Setiap kali ia selalu diganggu oleh berbagai macam kepedihan perasaan dan kecemasan tentang masa depan tanah ini. Namun kini Pandan Wangi serasa mendapatkan suatu kepastian bahwa ayahnya pada suatu saat akan dapat mengembalikan keutuhan tanah ini, meskipun harus melalui banyak sekali rintangan dan kesulitan. Dalam pada itu dua orang anak-anak muda sedang duduk bersandar sebatang pohon rambutan di halaman belakang. Meskipun mereka sudah terkantuk-kantuk, namun mereka masih juga berbicara dengan suara yang parau. Kenapa ia hanya sekedar membuka pintu, kemudian masuk lagi? Bertanya Kupolo. Bertanyalah kepadanya. Jawab Kupito. Kupolo tersenyum. Katanya, mungkin gadis itu mencari aku, tetapi karena ia tidak melihat seseorang, karena kita terlindung oleh kehitaman bayang-bayang, maka ia segera masuk kembali. Iya. Hei, begitukah kira-kira? Iya. Persetan, kau tidur. Kupito mengusap matanya. Sebenarnya ia lebih suka tidur daripada berbincang tanpa ujung dan pangkal. Pembicaraan pasti sudah selesai. Mari kita mencari guru. Mungkin kita akan mendapatkan tugas baru. Sebentar, aku masih menunggu. Kalau gadis itu membuka pintu itu kembali. Kau sudah menjadi gila. Terserahlah kau. Aku tidak tahan gigitan nyamuk yang tidak terhitung jumlahnya. Desis Kupito. Apa katamu seandainya kau menjadi seorang prajurit? Mungkin pada suatu saat kau harus mengendap mengintai musuh tanah yang berawah-rawah. Mungkin tidak hanya sehari dua hari, tetapi berpekan-pekan, bahkan berbulan-bulan. Tetapi sekarang kita tidak sedang mengintai musuh. Kau mengintai menurut seleramu sendiri.
Kupolo tertawa. Jawabnya, Baiklah, kau menjadi pemarah sekarang. Marilah kita mendapatkan guru di ruang depan. Mungkin guru sudah menanti kita pula. Gupito tidak menjawab. Tertatih-tatih ia berdiri sambil mengibaskan pakaiannya yang kotor oleh debu. Kemudian mereka pun berjalan di antara pepohonan di kebun menuju ke ruang depan. Tetapi langkah mereka tertegun ketika mereka melihat guru mereka sedang turun dari tangga pendopo seorang diri. Guru, desis Kupolo. Gurunya berpaling, kemudian katanya, marilah kita beristirahat. Kita akan segera mendapatkan pekerjaan yang penting besok malam. di mana kita akan tidur? Di gardu. Di regol desa. Apakah kira-kira kita dapat tidur di sana? Kita tidak akan pergi ke regol desa. Di sana terlampau banyak orang. Kita akan berbicara saja sepanjang malam. Jawab orang tua itu. Kita akan pergi ke regol di perapatan sebelah. Kita akan menumpang tidur. Di situ hanya ada 2 orang penjaga, karena tempat itu bukan tempat yang dianggap penting. Kedua muridnya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Sementara itu, kaki mereka pun melangkah menyusur jalan desa menuju ke gardu di perapatan. Kedua peronda di gardu itu dengan senang hati menerima mereka bertiga. Dengan demikian, maka mereka mendapat kawan di malam yang terlampau sepi itu, meskipun ketiganya hanya sekedar datang untuk tidur. Tidurlah, berkata peronda itu. Aku akan menjaga kalian. Kalau ada nyamuk yang akan menggigit kalian, biarlah aku bunuh sekali. Yang mendengar kata-kata itu pun tertawa, tetapi Kupolo tidak mempedulikannya. Langsung saja ia membaringkan dirinya di atas jajaran bambu apus tanpa galar. Meskipun demikian, terasa tubuhnya menjadi nyaman di sejuknya angin yang silir. Apakah aku harus berdendang pula? Bertanya salah seorang peronda. Jangan, jawab Kupolo antara sadar dan tidak sadar. Suaramu seperti gerobak di jalan yang berbatu-batu. Peronda itu pun tertawa dan Kupolo berdesis. Jangan ribut, aku akan tidur. Besok aku harus bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit supaya aku tidak kamanungsan. Peronda-peronda itu masih saja tertawa, tetapi mereka tidak menjawab lagi. Dibiarkannya mereka bertiga berbaring bersama-sama. Kemudian mereka tidak mengusiknya lagi ketika ketiga orang itu mendengkur. Tidur. Sementara itu Samekto, Kerti dan Wrahasta masih sibuk menghubungi para pemimpin kelompok pasukan pengawal tanah perdikan menoreh. Mereka mengatur segala sesuatu yang perlu, mempersiapkan mereka dengan segala perlengkapan dan senjata. Kalian harus dapat mengatur anak buah kalian, berkata Samekto. Sebagian dari mereka harus mendapat kesempatan beristirahat berganti-ganti sehingga mereka akan mendapat tenaga baru apabila setiap saat diperlukan. Para pemimpin kelompok itu pun mengangguk-anggukkan kepala mereka. Nah, kalian pun harus beristirahat pula, berkata Kerti. Sebentar lagi kami juga akan beristirahat. Namun setiap saat kita harus siap untuk bertempur. Para pemimpin tertinggi pasukan pengawal itu pun kemudian berpencar. Mereka mendapat bagian tersendiri agar tugas mereka segera selesai.
karena mereka pun memerlukan waktu untuk sekedar beristirahat. Padukuhan itu pun kemudian semakin lama menjadi semakin sepi. Hanya para peronda dan para petugas sajalah yang masih tetap di tempatnya. Sekali-sekali mereka berdua atau bertiga berjalan mengelilingi padukuhan mereka, singgah dari gardu ke gardu dan dari perondaan ke perondaan yang lain. Ketika fajar memerah di ujung timur, para pemimpin pengawal tanah perdikan menoreh telah terbangun dan langsung membenahi diri mereka. Kemudian seperti biasanya, mereka memencar mengelilingi padukuhan yang diputari oleh pring ori itu. Para prajurit dan para pemimpin kelompok pun telah terbangun pula. Demikian juga gembala tua yang tidur di gardu perondan di perapatan. "Aku akan pergi ke parit," desis gembala tua itu. "Aku juga, Guru," berkata Gupito. "Marilah, bagaimana dengan Kupolo?" Kupolo menggeliat, namun ia berkata, "Aku juga, tetapi pergilah dahulu, aku akan segera menyusul." Ketika guru dan kakak seperguruannya pergi meninggalkan mereka, maka Kupolo melingkar lagi di gardu perondan itu, dan tanpa disadarinya, ia telah tertidur lagi. Kupolo tidak melihat ketika Wrahasta datang ke gardu itu bersama dua orang pengawal. "Hei, siapa yang masih tidur itu?" Ia bertanya kepada kedua peronda yang berdiri di muka gardu. "Kupolo," jawab salah seorang dari mereka. Wrahasta mengerutkan keningnya. Ia tidak begitu suka kepada anak yang gemuk itu, seperti juga kepada kakaknya. Bahkan anak yang gemuk ini agak lebih banyak bicara pula. Karena itu, untuk melepaskan perasaannya, tiba-tiba ia memukul lantai gardu itu sambil berteriak, "Hei, siapa yang masih tidur di tengah hari ini?" Kupolo benar-benar terkejut. Meskipun lamat-lamat ia telah mendengar pembicaraan Wrahasta dan kedua peronda di gardu itu, dan dengan sengaja ia tetap berselimut kain panjangnya. Namun ia tidak mengira bahwa Wrahasta akan membentaknya begitu keras sambil memukul gardu itu sehingga berderak-derak. Meskipun demikian, Kupolo tidak cepat-cepat bangkit dan meloncat turun. Bahkan sekali lagi ia menggeliat sambil bertanya, "Siapa yang berteriak-teriak di pagi buta ini, Bangun anak malas, cepat! Semua orang telah sibuk dengan berbagai macam pekerjaan, dan kau masih saja tidur mendengkur. Kau kira gardu ini disediakan untuk pemalas seperti kau?" Perlahan-lahan Kupolo bangkit. Ditatapnya wajah Wrahasta yang tegang itu. Namun kemudian anak yang gemuk itu menguap lagi. Katanya, "Semalam aku bangun sampai lewat tengah malam. Sekarang aku masih terlampau ngantuk. Setiap orang di sini bangun sampai lewat tengah malam. Bahkan aku hampir tidak tidur semalam suntuk. Kau orang asing di sini, dan kau tidak dapat bermalas-malasan saja. Kau harus mengikuti arus kesibukan yang ada di padukuhan ini." Bukankah aku seorang tamu?" bertanya Kupolo. "Kau bukan seorang tamu yang kami harapkan di sini." "Bohong. Ki Argopati memerlukan ayahku, dan kami berdua bersama Kakang Gupito. Kami berdua telah membantu kalian di dalam peperangan. Apakah dengan demikian kau menganggap kami sebagai pemalas yang hanya dapat mengurangi rangsum nasi para pengawal tanah perdikan ini?" Dada Wrahasta berdesir mendengar jawaban itu.
Memang telah ternyata bahwa anak yang gemuk inilah yang telah membunuh Kimuni, dan bahkan anak yang gemuk ini telah terlukai pula. Karena itu, sejenak Wrahasta terbungkam. Namun ketika terkilas di dadanya perhubungan yang semakin baik antara kedua anak-anak muda itu dengan Pandanwangi, maka hatinya telah mulai memanas lagi. Aku yang telah berbuat apa saja untuk tanah ini, katanya di dalam hati. Apakah aku akan didesak oleh pendatang yang baru saja hadir di tanah perdikan ini? Karena itu, maka kemarahannya pun tumbuh kembali. Katanya, apapun yang telah kau lakukan, aku adalah salah seorang pemimpin pengawal yang mempunyai wewenang untuk memerintah setiap orang di dalam lingkungan padukuhan ini. Di dalam keadaan perang ini, setiap orang harus tunduk kepada perintahku sebagai salah seorang pemimpin. Kupolo mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, baiklah, aku akan bangun. Bukankah perintahmu kali ini agar aku bangun? Kemarahan Wrahasta hampir tidak tertahankan lagi, apalagi ketika ia melihat Kupolo beringsut setapak demi setapak menepi dari gardu perondan. Anak yang gemuk itu serasa acuh tak acuh saja terhadapnya. Betapa ia membentak-bentak dan berteriak-teriak. Para pengawal yang menyaksikan percakapan itu menjadi berdebar-debar. Wrahasta agaknya benar-benar menjadi marah, dan anak yang gemuk itu pun berbuat sekehendak hatinya. Namun para pengawal itu pun menyadari bahwa sebenarnya Kupolo telah dengan sengaja berbuat demikian. Ia pasti merasa tersinggung dan bahkan marah karena bentakan-bentakan Wrahasta. Para pengawal itu pun menjadi heran bahwa Wrahasta seakan-akan telah menjadi marah tanpa sebab. Mereka tidak mengetahui bahwa sebab yang sebenarnya telah lama tersembunyi di dalam anak muda yang bertubuh raksasa itu. Wrahasta yang dadanya seakan-akan membara itu berteriak, kalau kau tidak senang di sini, pergilah. Ki Arkopati hanya memerlukan gembala tua itu, bukan kau dan bukan kakakmu yang cengeng itu. Tidak, Kupolo menggeleng. Aku dan kakang Gupito juga diperlukan. Setiap orang diperlukan. Tetapi tanpa kau, kami masih akan tetap dapat berbuat apa saja. Wrahasta menjadi semakin marah. Kupolo menarik nafas dalam-dalam. Ada perbedaan di antara kedua anak-anak muda yang mengaku diri mereka gembala itu. Seandainya yang dibentak-bentak itu Gupito, mungkin ia akan segera menghindar dan pergi menyusul gurunya ke parit di pinggir padukuhan. Tetapi Kupolo tidak berbuat demikian. Ia mempunyai sifat yang agak berbeda, betapapun gurunya berusaha melunakkannya. Kupolo yang telah mencoba menahan diri itu, akhirnya tidak dapat melawan hentakan perasaannya. Wajahnya pun telah mulai semburat merah. Dengan nada yang tinggi ia bertanya, apakah sebenarnya maksudmu, Wrahasta? Wrahasta yang sedang marah itu pun menjadi semakin marah melihat sikap Kupolo yang seakan-akan sengaja menantangnya, apalagi di hadapan beberapa orang pengawal tanah perdikan. Menurut penilaiannya, ketika ia memaksa Gupito berkelahi melawannya, gembala itu tidak dapat mengalahkannya. Apalagi yang ada kini adalah adiknya yang gemuk itu. Karena itu, maka dengan suara mengguntur ia menjawab, aku ingin sekali-sekali memukul kepalamu agar kau tidak terlalu sombong di atas tanah ini. Apa kau sangka tanah ini memberi tempat kepada orang-orang yang merasa dirinya terlampau diperlukan seperti kau? Aku tidak mengerti, sahut Kupolo. Aku kira aku tidak pernah menyombongkan diriku. Aku berbuat wajar seperti apa yang sebaiknya aku lakukan.
Kalau aku menurut anggapanmu terlambat bangun, kemudian kau nilai sebagai suatu kesombongan, alangkah dangkalnya penilaianmu atas seseorang. Dengan demikian, maka kaulah yang dapat disebut anak muda yang sombong. Wrahasta menggeram. Ia tidak dapat mengekang diri lagi. Karena itu, maka selangkah ia maju sambil menunjuk wajah Kupolo. Kau harus minta maaf kepadaku, kemudian berjanji tidak akan mendekati setiap pemimpin tanah ini, agar aku tidak menjadi muak. Kalau kau ingin tinggal di sini bersama ayahmu, yang memang diperlukan oleh Ki Gede, kau harus berada di regol depan, bersama para pengawal yang lain. Kau tidak lebih dari mereka. Kau tidak dapat memanjakan dirimu. Makanmu harus sama seperti mereka. Pelayanan terhadapmu harus sama pula. Kupolo mengangguk-anggukkan kepalanya. Kau benar-benar seorang pemimpin yang sangat teliti. Apakah kau tidak mempunyai urusan lain kecuali mengurusi orang tidur dan makan? Persetan! Wrahasta kian menjadi panas, serasa segumpal bara tersimpan di dalam dadanya. Kupolo, katanya kemudian, aku benar-benar ingin memukul mulutmu. Mulutku masih cukup berharga buatku, karena itu jangan kau lakukan, supaya aku tidak berusaha membalas. Wrahasta sudah tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba ia meloncat sambil menampar mulut Kupolo. Tetapi Kupolo benar-benar tidak mau tersentuh tangan Wrahasta. Karena itu, maka ia pun menghindarinya dengan memiringkan mukanya tanpa bergeser dari tempatnya. Sikap Kupolo itu membuat Wrahasta semakin kehilangan kendali. Dengan serta-merta, ia menyerang anak muda yang gemuk itu. Tetapi Kupolo kini telah siap untuk menghadapi kemungkinan. Berbeda dengan Gupito, Kupolo sama sekali tidak bermaksud untuk mengalah. Bahkan ia berkata di dalam hatinya, anak ini sekali-sekali harus diberi pelajaran untuk menghargai orang lain. Karena itu, maka Kupolo pun kemudian tidak mengekang dirinya lagi. Ketika Wrahasta menyerangnya dengan sebuah pukulan yang keras, maka Kupolo pun memiringkan kepalanya. Dengan suatu sentakan ia menarik tangan Wrahasta lewat di atas pundaknya, berbareng dengan lontaran kekuatannya sendiri. Maka Wrahasta pun terseret dan terpelanting jatuh. Para pengawal terkejut melihat hal itu. Semuanya itu terjadi begitu cepatnya dan tiba-tiba. Karena itu, maka sejenak mereka hanya saling memandang. Namun kemudian salah seorang dari mereka segera menyadari keadaan. Karena itu maka ia pun berdesis, aku akan memberitahukannya kepada Ki Samekto. Kalau kau mampu rela, kalau tidak, carilah gembala tua, ayah anak muda yang gemuk itu, agar ia berusaha menahan anaknya. Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku tidak akan dapat melerainya. Mungkin kepalaku sendiri akan terkilir. Yang lain tidak menjawab, tetapi ia pun segera meloncat berlari-lari mencari Samekto. Sedang yang seorang lagi pergi mencari gembala tua yang oleh salah seorang peronda di gardu itu diberitahu bahwa gembala tua itu sedang pergi ke parit. Sementara itu, sambil menyeringai Wrahasta meloncat berdiri. Ia tidak menyangka bahwa anak yang gemuk itu demikian tangkas dan cepat. Namun hal itu telah membuat Wrahasta seakan-akan menjadi gila. Ia sama sekali tidak dapat lagi membuat pertimbangan-pertimbangan apapun, sehingga ia telah bertekad untuk benar-benar berkelahi. Terdengar anak muda yang bertubuh raksasa itu menggeram, kemudian meloncat menerkam lawannya. Kupolo yang melihat serangan yang semakin garang itu pun terpaksa harus mengimbanginya.
Dengan tangkasnya ia menghindar, dan bahkan kemudian ia pun telah menyerang pula. Meskipun tubuh Wrahasta jauh lebih besar dari Kupolo, namun Kupolo adalah seorang yang memiliki kekuatan yang cukup besar, sehingga dalam benturan tenaga yang terjadi, Wrahasta telah terdorong beberapa langkah surut. Sejenak Wrahasta menjadi heran. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa anak yang gemuk itu mampu menyamai kekuatannya, bahkan melebihinya. Ini hanyalah suatu kebetulan, katanya di dalam hati. Ia berada dalam keadaan yang lebih baik. Tetapi kalau aku sempat membenturkan seluruh kekuatanku, ia pasti akan menjadi lumat. Dengan demikian maka Wrahasta pun telah menyiapkan dirinya. Kemudian dengan segenap kekuatannya, ia menyerang kembali. Sebuah ayunan yang dahsyat telah mengarah ke kening Kupolo. Namun betapa anehnya sifat Kupolo, tetapi ia masih juga sempat membuat pertimbangan-pertimbangan. Apalagi setelah ia melihat Wrahasta benar telah kehilangan akal dalam tingkat permulaan dari perkelahian itu. Dengan demikian maka Kupolo justru menjadi agak tenang, karena Wrahasta memanglah bukan lawannya. Kalau ia mau maka ia akan segera dapat mengalahkannya, dan bahkan apapun yang akan dilakukannya. Tetapi kali ini ia tidak akan berbuat lebih jauh dari memberi sedikit pelajaran kepada Wrahasta. Karena itu, maka ia pun kemudian telah menyerang Wrahasta semakin cepat, tetapi tidak cukup berbahaya. Serangan Kupolo seakan-akan datang dari segenap penjuru. Dengan lincahnya anak yang gemuk itu berloncatan, tangannya menyambar-nyambar seakan-akan berpuluh-puluh pasang tangan bergerak bersama-sama. Ternyata bahwa Wrahasta menjadi bingung karenanya. Ia sama sekali tidak berdaya untuk menangkis atau menghindari sentuhan-sentuhan tangan Kupolo. Meskipun Kupolo tidak bermaksud melumpuhkan lawannya, namun terasa pukulan-pukulan itu semakin lama menjadi semakin sakit. Sekali-sekali Kupolo memukul pundak Wrahasta, kemudian tanpa dapat mengelak, Wrahasta terdorong oleh kaki Kupolo yang mengenai lambungnya. Demikian Wrahasta berusaha tegak kembali. Kupolo telah berhasil menangkap tangan Wrahasta dan menariknya dengan hentakan yang keras, berbareng dengan tangannya menampar dagu. Betapapun juga Wrahasta mencoba mengerahkan segenap kemampuannya, namun ia sama sekali tidak berdaya menghadapi lawannya yang gemuk namun cukup lincah itu. Beradu tenaga pun ternyata Wrahasta yang bertubuh raksasa itu tidak dapat mengatasi lawannya. Dalam kebingungan dan kegugupannya, Wrahasta tidak dapat berpikir lain kecuali mencabut pedangnya. Namun demikian, tangannya meraba hulu senjatanya itu. Seperti tatit Kupolo meloncat menangkap pergelangan tangannya, kemudian diputarnya ke belakang sambil berdesis. Jangan bodoh, kalau kau mengambil pedangmu, berarti kau akan membunuh diri. Kau lihat bahwa aku pun berpedang, dan kau harus menyadari bahwa aku dapat bergerak lebih cepat daripadamu. Karena itu, kalau kita berkelahi dengan pedang, maka kau tidak akan dapat ikut dalam peperangan yang akan datang. Tetapi Wrahasta yang keras kepala itu menyeringai sambil menggeram. Persetan, kau tidak akan mampu melawan pedangku. Kaulah yang harus aku bunuh. Tangkapan tangan Kupolo itu menjadi semakin keras dan Wrahasta merasa semakin sakit karenanya. Karena itu, betapapun ia menahan diri, tetapi raksasa itu terpaksa berdesis menahan sakit. Nah,
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.